Hai, halo. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bar knowledge bagian ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang tools and equipment. Jadi apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan di bar, dan peralatannya apa saja, kita akan bahas di segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus sampai akhir video, jangan skip ya. Soalnya di sini akan banyak sekali ada pengetahuan-pengetahuan tentang dunia bar pada khususnya. Nah, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, klik subscribe, like, dan komennya. Bila ada pertanyaan ataupun ada request, silahkan di input aja di kolom komentar. Bar equipment. Oke. Bar equipment kita akan bagi menjadi dua garis besarnya, dua bagian utamanya, yaitu install dan non install equipment. Jadi apa itu install dan apa itu non install kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita mulai dari yang install dulu, karena yang install ini adalah bahan-bahan besarnya, bagian-bagian besarnya. Yang dimaksud dengan install equipment itu adalah sesuatu yang terpasang atau tertanam dan tidak mudah dipindahkan. Nah, contohnya itu ada bar counternya sendiri, working station, tempat di mana kita membuat produk atau minuman tersebut. Kemudian ada chiller atau fridge. Fridge sangat berfungsi untuk menyimpan minuman seperti botol-botol bir, wine, jus, soft drink, dan mineral water, ataupun menyimpan keperluan lainnya yang diperlukan di bar, seperti umumnya adalah liquid atau minuman-minuman dalam bentuk botol. Nah, kemudian ada beer mesin. Nah, beer mesin ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyajikan bir dengan cara tap atau di draft atau dituang secara langsung ke dalam gelas. Dan di sini juga ada blender. Kenapa blender masuk ke dalam kategori install meskipun barangnya tidak terlalu besar? Itu karena dia memerlukan energi listrik atau perlu listrik untuk mengoperasikannya. Nah, di dalam beberapa bar, biasanya bar yang cukup besar, di situ juga tersedia coffee mesin. Nah, coffee mesin ini atau coffee maker ini digunakan untuk membuat hidangan kopi seperti cappuccino, latte, espresso, dan hal-hal yang berkaitan dengan minuman panas atau hot drink. Nah, di dalam installation ini juga terdapat glass washing machine. Nah, biasanya glass washing machine ini digunakan di mana bar tersebut cukup ramai atau cukup sibuk. Untuk menghindari bartender kehabisan gelas, nah, glass washing machine ini sangat diperlukan untuk keefisienan waktu kerja dari barista tersebut. Nah, kemudian bagian yang kedua, non installation atau tools dari bar tersebut.
Di situ ada shaker, gunanya untuk mengocok minuman atau mencampurnya. Ada strainer untuk menyaring minuman dari shaker ke dalam gelas supaya es atau item-item lain tidak ikut tertuang ke dalam gelas. So, ada jigger yang sangat penting untuk memastikan takaran dari setiap liquid yang kita tuangkan ke dalam koktail tersebut atau ke dalam minuman campuran tersebut. Ada juga long bar spoon untuk mengaduk minuman tersebut. Di sini juga ada botol stopper. Itu gunanya untuk menutup kembali lubang botol jika sudah terbuka. Biasanya itu digunakan untuk soda atau wine. Setelah itu kita ada speed pourer atau pourer yang berfungsi sebagai alat tuang dari botol agar tidak mudah tumpah dan tetap mempertahankan keefisiensian waktu dari seorang bartender. Setelah itu kita ada corkscrew atau wine opener. Nah, di sini sangat berguna untuk membuka wine karena umumnya wine botolnya ditutup dengan gabus atau kayu yang lembut itu atau cork. Setelah itu ada bucket, ice bucket, dan tong. Kemudian ada ice scoop, itu berbagai jenis ukuran. Jadi ukuran standarnya kita pakai di bar untuk mengambil es atau untuk membuat hidangan minuman. Kita pakai mengambil es dari es bin atau es chestnya. Yang besar kita gunakan untuk mengambil es dari mesin esnya sendiri. Setelah itu ada juga juice container. Juice container ini fungsinya untuk menyimpan segala jenis jus yang kita gunakan untuk bekerja. Nah, untuk jus container ini biasanya ada kode tersendiri. Jadi warna jus sesuai dengan warna tutup botolnya sendiri. Itu kalau merah itu cranberry juice, kuning itu untuk pineapple, orange untuk orange, dan lain-lain. Itu garis besarnya seperti itu. Jadi warna jus sesuai dengan warna tutup botolnya, itu tutup pourer dari jus container ini. Nah, selain itu semua kita juga memakai pisau dan cutting board. Itu gunanya untuk mengiris buah atau mempersiapkan garnish. Jadi pisau dan cutting board ini sangat berguna untuk dekorasi dari minuman yang akan kita hidangkan. Jadi kita prepare-nya di situ. Kemudian yang tidak kalah penting yang harus ada di bar itu adalah garnish container atau fruit cuddy. Fruit cuddy ini fungsinya sebagai tempat garnish atau tempat hiasan yang kita siapkan untuk koktail atau minuman kita. Itu akan disiapkan sesuai dengan item atau buah yang telah kita siapkan. Biasanya kita ada orange, pineapple, cherry, mint spring, berries, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada dua jenis fruit cuddies. Ada yang hanya buah saja, hanya garnish saja, dan ada juga yang ada side-nya atau di sisi lain terluar dari fruit cuddy ini bisa kita isi dengan straw, stirrer, paper umbrella, dan hiasan-hiasan lainnya. Nah, itu dari fruit cuddies. Sekarang kita beralih ke bar mat.
bar mat gunanya untuk mempersiapkan atau landasan untuk mempersiapkan minuman supaya seandainya terjadi spill atau tumpah pada saat penuangan, di situ tidak langsung ke counter atau meja. Nah, di bar mat ini juga tersedia seperti penampungan air dan sangat mudah dibersihkan. Jadi apabila ada spill atau tumpah, kita tinggal tuang saja di sink dan cuci sedikit sudah bersih. Jadi seperti itu. Nah, satu item lagi yang bisa saya bilang wajib atau tidak wajib, jadi tidak semua bar menggunakan item ini, itu adalah juicer. Juicer ini atau hand squeeze ini digunakan untuk memeras sari lemon. Untuk memeras sari lemon saja. Jadi buka satu potong lemon atau lime, kita press saja langsung di situ agar sari lemon tidak langsung terkena tangan kita. Jadi fungsi juicer ini, fungsi squeezer ini adalah pengganti dari jari kita untuk memeras, itu saja. Nah, sekian untuk kelas hari ini, untuk yang bar knowledge bagian ketiga. Untuk selanjutnya, tunggu yang berikutnya di season yang keempat. Jadi apabila kalian mendapatkan sesuatu dari konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita akan bertemu lagi di season yang keempat.